tidak terlepas, Gus. Kesedihanmu, kegelisahanmu, kekhawatiranmu, itu adalah kebahagiaanmu, Gus. Justru orang yang menilai bahwa lo tak pantas untuk bahagia dan kau layak untuk sedih, percayalah bahwa mereka itu suatu saat akan belajar nyata dari kau, Gus. Dan berkatmu akan menjadi berkat yang terus berbuah. Dan terkhusus untuk Bang Farhat, semua kawan-kawan tim, kiranya masyarakat akan bisa menilai. Memang banyak orang muda untuk berbicara, menilai tentang seorang Farhat Abbas, tapi saya kenal dia lebih dalam. Bang Farhat tidak butuh pengakuan kalian. Bang Farhat cuma hanya satu dalam hidupnya, hanya ingin melakukan yang terbaik dengan segala kekurangannya. Jadi, marilah kita belajar dari media sosial ini. Di saat ada suatu kritikan, penghinaan, menjauhlah mata kita, telinga kita dari sana. Tapi di saat kita melihat, mendengar begitu hasrat, spirit, kebersamaan, marilah kita datang bersama-sama, hadir di dalamnya. Jadi untuk Bang Senses juga dan Kak Cus dan siapapun teman-teman yang lain, walaupun kita punya tujuan, hanya kita yang tahu tujuan kita. Tapi percayalah, semua orang pribadi juga punya tujuan. Dan mereka ingin tetap konsisten di dalam tujuan tersebut. Jadi, lihatlah harapan kalian, tapi jangan lihat perbedaan. Marilah bersatu kembali bersama. Karena dengan kalian mau kembali bersama, penuh kelemah lembutan, ada kekuatan yang hadir yang akan membungkus kita semua. Sehingga berkat di dalam permasalahan ini akan nyata. Dan kiranya dengan kebersamaan, harapan Agus, perjuangan kita semua terkhusus di bawah pimpinan Bang Farhat, kasih dari Tuhan lah yang nyata, tak ada satupun yang mampu menghalangi itu semua untuk kita gapai. Jadi untuk saudara-saudara saya Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa dan menyambut Lebaran dengan segala kemenangan. Jadi tetap kuat Bang Farhat, tetap kuat kita semua satu tim, dan Agus pasti berbahagia. Dan orang-orang yang menjolomi Agus, janganlah kita hujat, tapi kita doakan biar kasih Tuhan lah yang akan membelenggu pola pikir mereka dan menyadarkan mereka sehingga mereka tahu apa yang telah mereka berbuat dan mereka akan membuat hal yang baru yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di sana. Amin. Boleh yang lain? Luar biasa Bang Pondang. Jadi Bang Pondang ini adalah salah satu lawyer yang sangat luar biasa. Beliau udah melalang buana di dunia pelawyeran dan udah banyak kasus-kasus besar yang ditangani Bang Bang Ngadi-ngadi lu Jak, ngadi-ngadi. Amin Ya deh gua Bang Agus, aminin. tetap amin 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 amin. Bang Agus, Ya, sehat ya Bang Agus ya. alhamdulillah sehat. Sehat ya. Satu persatu Bang Agus, orang-orang yang menzolimi ini Bang Agus saat ini telah dipanggil kepolisian. Pratiwi Nopianti telah dipanggil, walaupun kita ketahui secara faktanya mungkin dia tidak terlibat langsung, dan dalam hal ini jadi begitu guys. Sedangkan Nopi sendiri pun menyampaikan bahwa yang bakalan masuk penjaranya pun itu adalah Densu dan Giri. Secara faktanya pun bukti tertulis di sini di apa namanya
di kertas pernyataannya Densu yang bertanggung jawab dalam perpindahan uang dari rekening yayasan ke masyarakat NTT itu adalah Densu dan Gary. Nah, Novi tidak tercatat di situ. Nah, secara hukum memang kita lihat dari pernyataan itu, maka yang berpotensi untuk dipidana seberat-beratnya dalam hal ini adalah Densu dengan Gary. Harapannya semoga polisi cepat mengusut tuntas, menangkap orang-orang ini agar segera dipidana. Jangan kasih ampun kepada orang-orang yang zolim, yang dikasih ampun. Hajar untuk orang-orang yang zolim kepada Agus. Salam Jadi sehat juga jangan sampai buat Bang Kobra orang- di Aceh. Lanjut ya Kak, lanjut. Boleh Bang Agus, Ya. boleh bicara. Ya, kami dalam hal ini pembela kaum lemah kan melihat fenomena-fenomena orang-orang yang menjolimi Agus satu persatu sudah menjadi pengangguran, bahkan lebih pengangguran lagi dan pengangguran. Seperti si Judo ya, Judo sekarang udah dipecat Juda sudah dipecat LC karena dia telah menghina Agus dan menghina Wawa. Nah, satu persatu pun orang yang menghina Wawa ini seperti yang kami doakan ini, namanya pembela kaum lemah kan. Orang-orang yang lemah berdoa, orang-orang yang lemah itu pasti akan diijabah oleh Tuhan. Baca. Ini chatnya Yuda. Dari atas ya? Iya. Damailah kita bang. Ini Yuda ya. Damailah kita bang. Saya memang live di TikTok lalu direkam orang-orang kemudian diupload di YouTube. Mereka biasalah mereka mencari bahan buat diupload ke akun. Kalau mau saya bantu gugatan perdata Agus, saya bisa, tapi tidak membawa nama LQ Lawson Indonesia. Saya bantu pakai kantor saya sendiri. Toh juga gugatan saya yang konsep waktu di LQ Indonesia Lawson. Makanya abang juga jangan nyenggol-nyenggol. Nah, kalau abang suruh hapus video milik orang lain, saya mana bisa bang, saya kan nggak kenal siapa pemiliknya tersebut. Terus saya minta maaf bang, seharusnya saya tidak berkata demikian, yang menjelek-jelekan nama baik abang. Kalau saya nanti masuk penjara, aku masih punya anak 2, usia 2,6 tahun dan usia 8 bulan. Saya berjanji tidak akan menyenggol-nyenggol nama abang lagi dan abang Agus, gitu ya. Atau gugatan Agus ke Novi tentang PMH tetap saya ajukan menggunakan surat abang. Gimana? Sekarang juga saya nganggur, nggak ada kerjaan. Saya sudah diberhentikan sebagai kepala cabang LQ Indonesia karena tidak ada produksi selama 3 bulan. Nggak ada masuk perkara, jadi nggak ada uang buat bayar gaji saya. Minggu depan saya dan istri pulang ke kampung Medan karena nggak sanggup buat bayar kontrakan. Begitu tuh, judulnya udah minta maaf. Nah, terus buat Densu, jangan coba-coba lobby-lobby polisi ya. Negara ini negara hukum dan sekarang sudah terbuka. Ya, buat Densu tuh, katanya kan punya negara ini. Ternyata kan nol besar, masa dipanggil kelang kabut. Nah, itu guys, buktinya orang-orang yang menghina dan menjatuhkan si Agus satu persatu mereka akan menjadi sampah masyarakat.
Ya, makanya jangan pernah menyerang si Agus. Agus ini adalah orang yang terjolimi. Doa yang buruk itu akan kembali kepada orang yang mendoakan. Ingat itu. Menyerang orang itu mereka bisa pasrah. Dengerin ya, penonton. Tanpa Agus ini berbicara, tanpa Agus bertindak, mereka justru sekarang saling serang. Itu kuasanya siapa kalau bukan kuasanya Tuhan? Benar nggak Bang Konda? Itu yang bekerja itu bukan Agus, yang bekerja itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja, karena kalian ini telah menjolimi Agus. Makanya satu-satu orang yang menjolimi Agus ini akan tumbang. Kalau kata Jaka tadi apa? Sampah masyarakat. Udahlah, kalian ini udah saling serang sendiri. Malu. Dulu kalian satu tim, bareng-bareng ingin menjolimi Agus, mengambil uang Agus. Sekarang kalian saling senggol, ingin memenjarakan satu sama lain. Kan lucu. Udahlah, capek puasa bos. Terus satu lagi nih, buat PB ngomong itu nggak sesuai dengan omongannya. Untuk Agus semangat ya. Segala macam itu nol besar. Ya. Terus nih, saya kasih tahu nih buat Vira sama si Lestari. Udahlah, Vira ya. Kau itu cuman Kedi. Kau cuman kan tantemu sendiri yang bilang kalau kau dibayar sama si siapa namanya tuh Pablo tuh, PB tuh buat bikin gugatan, buat kasih kuasa. Terus si Lestari itu emaknya, orang tuanya sendiri tuh, bapaknya tuh bilang sama sekali nggak pernah kasih kuasa, cuma diminta KTP-nya dong sama Pablo. Nah, dia mengaku sih kerja di Medan, tapi kata tetangga sekitarnya kalau si Lestari itu dia Kedi juga, itu sama kayak si Vira. Hati-hati yuk netizen ya, hati-hati netizen, jangan sampai ada kata-kata menghina Agus. Saya cuma mengingatkan, kalau nggak mau ada salah satu keluarga kalian ditimpa bencana, karena Agus ini adalah orang yang terjolimi. Ingat, jangan sampai. Saya cuma mengingatkan, doa yang buruk akan kembali kepada yang mendoa. Contohnya udah banyak. Sekarang orang-orang yang menjolimi Agus, si judo, salah satu judo si Hotang, udah sekarang dia udah terlempar jadi sampah masyarakat. Gak lama lagi yang bakal jadi sampah masyarakat ini Densu ini akan hancur karirnya kalau dia masuk penjara ya, karena penggelapan dan penipuan yang dilakukan terhadap Agus. Penggelapan lah yang paling cepat maju ini. Si Gary Julian yang kemarin sempat mengaku pengacara, nah, dan juga dia yang memindahkan uang Agus. Nggak lama lagi dia tertimpa bencana juga, masuk penjara juga. Tinggal kita tunggu. Tinggal kita tunggu. Hani, oh ini ada Wawa nih. Wawa, orang yang menghina Wawa dengan Agus, tenang Wawa. Udah jadi sampah masyarakat. Iya Bang. Oh iya, Assalamualaikum. Selamat siang buat Pak Farhat, Bapak Kondang, Bapak Denny, Bang Jakaria, Bang Dolong, Bang Sense, dan Bang Elvin. Buat semuanya, Agus, selamat siang semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, Wak. Dan gue mau bilang nih, untuk banyak netizen ya, mari kita sadar, ini si Agus salah satu manusia pribadi yang tahu balas budi. Ya, siapa di antara kalian yang sudah ditolong waktu dapat berkat masih ingat untuk menolong? Jarang. Zaman sekarang jarang orang kayak gini. Tapi kalian terlalu gampang menghina. Dan kalian juga hina seorang Wawa. Wawa, kalian tahu kehidupan zaman sekarang. Siapa yang mau dengan senang sukacita membantu orang? Uang, tenaga, pikiran, waktu, dan tempat. Tapi kalian terlalu mudah untuk menghina. Ini Wawa contoh. Perlu menjadi contoh. Jadi jangan terlalulah mudah ya. Jadi tetap semangat untuk Agus dan Wawa ya. Kalian tuh ya, kita tidak melihat pribadi manusia di masa lalu, tapi di saat ini ke depan itu yang terpenting. Di saat ini Agus tahu bagaimana berterima kasih untuk membalas kebaikan orang, yaitu Wawa. Dan Wawa juga mengajarkan ke kita
Orang miskin, orang susah, tapi tahu membantu saudaranya. Jadi itulah lah. Jadi marilah kita contoh. Jangan kita antarkan hujatan, makian, cacian. Kasihan kalian. Jadi kita belajarlah. Kita sama-sama belajar. Makasih. Terima kasih Pak Kondang. Apa yang lebih Ben, no? Gini ya, kita ini masih kurang nih penontonnya nih, gimana nih? Temanya makin bagus nih. Bagus. Cuman kamu Gus dipanggil namamu Sugus sama Nopi Gus dipanggil Sugus. Iya, Sugus. Ada Wawa nih, naikin Wawa dong. Itu udah atas, Bang. Oh mana Wawa? Iya, tadi kan saya udah. Selamat siang Pak. Oh Nipahani itu Wawa. Hanifah Hani. Tenang Wak, nggak ada yang bisa melaporkan kamu Wak. Kamu itu adalah orang baik dan menerima keikhlasan dari Agus. Betul kan Gus? Iya, betul Pak. Nah, jadi tenang Gus. Kalian mau apain uang itu juga, hanya kalian itu kenapa pergi transfer ke yayasan. Itu uang nggak boleh. Gitu. Kalian ditakut-takutin sama Gary. Iya. Ya, jelas-jelas orang menyumbang ke kamu itu mengatakan supaya Agus cepat sembuh segala macam. Nah, sekarang Denny Sumargo bilang kalau sakit datang ke saya ganti obatnya. Nggak begitu. Agus tidak minta belas kasihan dari Denny Sumargo, tapi Agus ingin uang Agus yang 1,3 miliar itu. Kan kira-kira gitu kan Gus? Iya. Ya. Nah, sekarang kan Denny kan sudah ada keraguan. Dia mengatakan kalau digugat dia menang akan dia ganti uang pribadi. Dia punya uang sebanyak itu. Nah, tapi bukan begitu hukum. Kalau begitu caranya, kalau Agus nggak menggugat, nggak melaporkan polisi, maka uang Agus akan menjadi butiran debu. Tapi kalau Agus berjuang, apapun hasilnya, nanti akan terungkap siapa yang paling berhak di situ. Jangan dengan pengacara Yuda. Yuda bilang ini kan uang sumbangan loh. Kalau udah sumbangan dikasih amanah, kayak orang menerima hibah. Apakah pemilik memberi hibah? Kan tidak. Hanya peruntukannya. Ya Agus memang untuk Agus. Ya. Kalaupun dari awal kan sudah tidak ada perjanjian tidak apa-apa. Dan begitu kalian lihat. Dan Nopi bilang open donasi kan cuma 3 hari. Ya udah kalau lebih dari hari ketiga ya uangnya Agus. Betul nggak? Kecuali pada hari itu tiba-tiba jadi 1 miliar. Mungkin lah, bolehlah. Kalau ini kan butuh beberapa hari menjadi 1,3 miliar itu. Awalnya aja beberapa minggu baru 500. Ini kan akibat dari pesan berantai dari orang-orang yang punya peduli dan empati. Orang menyumbang sedikit, aku mau memberitahu saudaraku supaya bisa bantu Agus. Hei manusia-manusia baik, tolong sedekah pada kamu, kepada saudaraku yang namanya Agus. Ini kirim rekening langsung ke rekeningnya Agus. Karena rekeningnya itu adalah dari Agus, orang nyumbang. Coba kalian umumkan, yayasan nggak akan ada yang mau. Karena yayasan itu banyak potong, bayar untuk mobil operasional, bayar listrik, bayar token, bayar ini, bayar buat anak ini, anak itu, anak ini, anak ono. Nah gitu, ya. Kalau ke Agus tidak, buat Agus. Betul gak Gus? Nah kalau yayasan, potonglah ini, potonglah itu, potonglah pajak, potong apa. Kalau Agus nggak ada pajak-pajaknya, nggak ada. Nah jadi jangan menjadi satu kesatuan, berpikir orang yang penting masing-masing pribadi pertanggungjawaban. Kalau dia nyumbang 7.000 perak, ya pahalanya 7.000 perak. Jangan nyumbang 7.000 perak merasa berpahala 1,3 miliar. Karena Farhad Abbas juga menyumbang buat Agus, betul nggak Gus? Iya, betul. Nah, Bunda Linda, Bunda Lia, Bunda Rani, Bunda Upi, Bunda Encus, Meme, Jaka, Sense kan nyumbang sama Agus. Tarika. Bunda Rika nyumbang. Bayangkan aja, saya datang ke rumahnya Wawa, cuman syuting chatnya langsung, besok sorenya langsung di chat. Nggak ada kursi, langsung diganti kursi. Sama Rika ya? Meme. Meme. Saya masuk kamar, langsung bilang kasurnya dikirim 180, ganti 160. Bayangin, 60. Itu kalau bukan Tuhan yang menggerakkan mereka, nggak mungkin. Apa gara-gara Denny Sumargo? Apa gara-gara Novi? Enggak.
Uang ini ada gara-gara adanya orang yang lagi kena musibah, orang yang lagi kena bencana, hilang mata. Bukan gara-gara ini podcast gue, tergantung gue ingin menyelesaikan. Lu yang bikin pusing-pusing sendiri. Kalau Denny Sumargo itu cuma diam-diam doang, nggak akan ada masalahnya. Bahkan pembicaraan terakhir saya dengan Denny Sumargo, ya gue akan berusaha bilang sama Nopi, bilang aja, Farhad bilang, udah setengah aja buat Agus, setengah buat Yayasan Nopi. Tapi Nopinya nggak mau bang, katanya gitu. Nggak ada kabar, hilang hati. Oleh karena itu, teman-teman, tolong jangan lagi berhentilah menghujat Agus. Karena Agus ini orang yang perlu dibantu. Saya punya tetangga namanya Roni, orang buta juga di sini. Udah lama saya nggak ketemu juga. Dia bisa jalan sendiri ke pasar, dia tahu jalannya. Nggak pernah masuk got, nggak pernah masuk lubang, nggak pernah ditabrak. Kalian sedikit lihat Agus menoleh ke kiri, ke kanan, kalian bilang Agus melihat dan berbohong. Padahal tidak seperti itu. Coba tunjukkan 10 orang yang yakin Agus tidak buta. Ayo saya undang buka puasa 10 orang. Saya undang Agus. Kalau perlu saya undang nginap di apartemen Agus. Menyaksikan apakah Agus itu buta atau pura-pura buta. Coba kalian bayangkan. Kalau misalnya mereka ini, oke, kita kembali lagi ya. Ini kasus kenapa bisa heboh? Bayangkan dari bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, ini udah 7 bulan. 7 bulan Agus. Hanya sebentar saja masa simpati orang. 7 bulan itu saya punya teman polisi, namanya huruf Y lah gitu. Ketika saya membela Agus, saya dibilang, Farhad, selama ini gue nggak pernah komplain lu bela siapa. Ya, sebrutal apapun atau seidealis apapun. Tapi untuk ini jauhin Agus katanya. Nopi itu orang baik. Bahkan dia kalau pensiun jadi polisi, dia ini akan bekerja di Nopi. Wah, itu luar biasa. Karena Nopi ini dia mau menggunting kuku orang gila, mau memotong rambut orang gila. Tuh. Tolong jangan. Lu akan diketawain satu dunia, Farhad. Wah, jadi saya merasa ini pangkatnya kapten nih teman saya, polisi, polwan. Satu dunia. Ketika saya, pokoknya dia ngejek-ngejek saya mulu, sampai dia blok telepon saya sekarang. Mulai Hotman Paris, Kamarudin, Alvin Lee mendukung Agus. Nah, gua WA ke dia, gua bilang, tuh, udah berkurang orang di dunia ini menertawain gue. Semua udah mulai sepakat sama saya. Nah, mulai ada Cus, Rika, Sense, Rapi, Jaka, Denny, Marlina, Rizaldi, semua. Termasuk Krisnamurti gitu. Nah, mulai merasa kamu nggak sendirian gitu. Dan Agus ini menerima kami ini nggak ada pertanyaan. Apakah Agus dibebankan dengan biaya atau bagi hasil, Gus, sama ketemu saya, Gus? Agus rasakan waktu ketemu saya itu apa yang Agus rasakan? Seneng lah, seneng banget. Pesan kamu bilang jangan ganggu Densu kan? Iya betul. Densu orang baik kan? Betul nggak? Kamu bilang begitu, Gus. Iya betul. Nah, sekarang kenapa kamu marah sama Densu? Kenapa? Jelaskan biar netizen tahu bahwa Agus marah sama Densu itu kenapa? Itu paling penting gitu. Coba. Dari awal pertama dulu kan memang Pak Farhad datang sama Agus. Agus bilang yang iniin Agus tuh Teknopi, yang framing Agus gitu kan. Kalau Pak Densu jangan dibawa-bawa, dia orang baik kok. Aku bilang gitu, nggak ada masalah Agus sama dia. Gue bilang gitu kan. Cuma Pak Farhad bilang waktu itu, enggak Gus sama aja katanya gitu. Pasti. Tapi aku bilang enggak kok, aku bilang gitu. Dia malah orang baik, orang damain Agus gitu. Nah, kok semakin kemari, semakin kesana, katanya dia kan ada di pihak tengah-tengah tuh, pihak antara Agus sama Nopi gitu, sama Teteh gitu. Tiba-tiba kok bisa dari bulan berapa itu kalau nggak salah beberapa waktu lah gitu. Terus arahnya, terus dia kayaknya nyampingin bela ke Teteh Nopi terus gitu, aku lihat. Cuman Agus nggak pernah berpikiran dia bakal sejahat ini sama Agus gitu. Kok semakin lama
Terus dia ngolok-ngolok Agus maunya apa gitu kan, Agus kepengennya gimana, kan dari awal juga Pak Denny itu udah dibikin sama Agus ya. Pas di podcast juga dia bilang ini sumbangan pengobatan Agus sama buat kehidupan Agus, karena kemungkinan besar mata Agus udah nggak lihat lagi gitu kan di podcastnya itu. Nah pas waktu itu sama Wawa kan Agus untuk ke Wawa yang 17 sekian lah itu kan. Terus kata Pak Denny kan pokoknya katanya kalau misalnya si Nopi bakal ambil uang Agus, katanya Pak Denny siap katanya gitu gantiin uang Agus katanya gitu. Kalau dia berani macam-macam katanya gitu sama Agus ambil uang Agus, Pak Denny yang bertanggung jawab katanya gitu. Ya Agus kan ngelihat dia meyakinkan Agus gitu, benar Pak Denny ini benar-benar orang yang sangat dermawan lah gitu kan, sangat dermawan gitu. Terus kemari-kemari ya begitu jadinya, kok tiba-tiba dia yang berjanji sama Agus melakukan hal yang kayak nggak pernah Agus sangka-sangka, tiba-tiba dia sendiri yang ngelakuin itu semua gitu. Makanya Agus kok bisa Pak Denny itu sejahat itu sama Agus gitu. Apakah Dia Agus yang kan mau orang, nyikat katanya. iya dia yang bakalan nyikat, tapi dia sendiri yang nyikat sampai sekarang Agus nih kayak gini gitu. Dia bilangnya kalau mau berobat datang ke Bang Denny, kalau mau ini datang ke Pak Denny katanya gitu. Sekarang ini gimana Agus mau datang Pak gitu. Bapak olok-olok dari kemarin sampai sekarang, seakan-akan Agus tuh udah kayak pengemis gitu. Seakan-akan selama ini para netizen tuh kayak mandang Agus tuh, wah Agus nih ngemis uang donasi gitu. Agus sekarang di sini tuh cuma cari keadilan, janji-janji itu tapi aku dijatuhkan terus gitu ya. Agus kan orang sakit gitu, sering aku bilang aku orang sakit. Mereka aja di saat Agus sakit sibuk mereka mindahin uang itu ke mereka gitu, sampai Agus dari rumah sakit dioper ke Pondok Indah. Udah itu dibiarin Agus, udah uangnya diambil, udah dibiarin begitu aja dengan janji-janji manis mereka, dari mulai Teh Nopi, Pak Densu, semua itu. Makanya sekarang kok Pak Densu malah jahat banget sama Agus, malah dia ngalihin sendiri uang itu ke NTT gitu. Bukan masalah ikhlas nggak ikhlasnya gitu, cuman perbuatannya itu menurut Agus jahat gitu, jahat banget, jahat. Orang yang Agus kenal orang yang baik, tapi kok bisa tega ngelakuin hal seperti itu. Pas di akhir kayak gini dia masih bilang nggak mau ribet. Abang kan Bang Denny kan nggak mau ribet lah. Yang buat ribet siapa? Sangkin kan Pak Farhat juga udah ngedamain beberapa kali, sampai laporan dari Pak Denny, Teh Nopi, semua kita cabut. Tapi apa hasilnya? Nggak ada. Itu. Tapi dia sekarang disuruhnya Agus ngemis lagi ke situ gitu. Kemana perasaan seorang Pak Denny gitu ya, yang Agus anggap orang yang bijaksana, terus yang punya moral lah gitu kan. Kan kemarin Agus nggak dibilang nggak punya moral, nggak punya etika karena menyalahgunakan. Emang Agus salah. Tapi kan dalam kesalahan Agus tuh kan bisa dinasehati, bisa diingatkan, Gus, itu uang donasi. Agus mulai ke depannya jangan kayak gini lagi ya. Kan bisa dengan cara itu. Tapi kenapa bisa sampai melakukan pemindahan, Agus diintimidasi, Agus ditakut-takuti. Tuh, sampai sekarang uang udah beralih, yang disalahkan siapa? Agus. Yang disakitin siapa? Agus. Nah, sekarang Agus coba untuk menghibur diri Agus. Kita tetap hasilnya. Makanya gue bilang apapun yang Agus lakukan percuma gitu, nggak bakalan bakalan juga baik, seburuk itu gitu. Itu yang aku rasakan gitu. Itu yang aku rasakan sampai saat ini. Aku tahan aja, ya biarin aja lah, Agus senang-senang lah, walaupun hati Agus nangis, biarin. Biar orang mau ngebully Agus silahkan, kalian mau ngebully Agus, mau benci Agus, ya mau kalian bunuh Agus di jalan, silakan, nggak apa-apa.
Ikhlas aku dunia akhirat mah. Dah, tuh. Kenapa aku bilang kejam? Orang yang nyiram Agus aja langsung nyiram sama Agus. Bisa Agus maafkan, tapi kalau bukan masalah uang ya, tapi penyiksaannya itu berbulan-bulan lah yang buat Agus sakit hati rasanya. Sakit banget hati Agus. Berbulan-bulan Agus ngerasakan penyiksaannya. Udah Agus disiram, disiksa lagi kayak gitu. Ya udah memang takdir hidup Agus seperti ya udah Agus pasrahkan sama Allah, udahlah. Mungkin jalan hidup Agus begini, ya udah Agus terima apa aja gitu. Tapi sekarang orang nyarahkan Pak Farhat, bukannya bawa berobat, bukan itu enggak ya. Jadi Pak Farhat itu aku sangat bersyukur kepada sama Pak Farhat lah gitu, sama tim-timnya. Malah Bapak Farhat yang ngedampingin Agus ke rumah sakit sampai ya saat ini Agus ngerasain juga senang banget lah gitu. Pak Farhat nggak pernah ninggalin Agus, selalu Agus ngerasa kayak keluarga sendiri gitu. Tuh. Tapi kan orang-orang berpikirnya nggak berobat. Nah, kalian salah paham. Bang Agus berobat kok. Agus berobat. Tandanya Agus sembuh, Mas Agus. Ya memang Agus nggak bisa ngelihat. Ya kan memang dari awal memang udah diponis pun nggak bisa ngelihat. Memang Pak Farhat nyuruh Agus buat operasi, cuman Agus sendiri yang menahannya. Karena Agus masih kepengen mungkin ada harapan gitu. Ya kalau memang dari kemarin udah Pak Farhat nyuruh Agus buat operasi. Udah operasi dari kemarin, cuman Agus sendiri yang menahan. Dari kemarin suruh ke Singapura sama Bapak, cuman Agus juga yang nahan, Agus juga belum mau. Bukan salah Pak Farhat, bukan salah timnya Pak, itu salahnya diri Agus sendiri gitu. Jadi nggak usah dibawa-bawa. Itu kesalahan. Kalau mau bully aja Agus, nggak apa-apa. Teman, Agus saya sangat menyayangkan aja lah gitu. Kayak Pak Denny, Pak Pablo, apalagi Pak Pablo, ceritanya pintar banget. Seakan-akan benar-benar orang baik banget. Tapi luar biasa kejam kejahatannya. Kejam banget. Kejam banget. Itu yang aku rasakan sampai saat ini gitu. Semua Agus dibilang sama netizen, Agus dibully, dibilang Agus nggak tahu diri, dibantu nggak tahu diri. Sekarang kalian kalau misalnya dibantu, tapi diambil lagi bantuan kalian itu gimana rasanya? Di situ Agus sibuk berobat, tapi sibuk diambil gitu. Sabar Gus, bulan puasa Gus. Sakitnya. Makanya aku ngerasain Agus serahkan aja lah sama Allah. Biarlah Allah sendiri yang menentukan jalan hidup Agus. Agus yakin kok. Agus percaya. Allah masih sayang sama Agus. Itu sih. Biarin orang mau bilang apa sama Bang Agus. Dibilang makan dana donasi lah. Dibilang tukang makan lah. Emang salah. Bang Agus nggak kerja suruh ngemis di lampu merah lah, nggak apa-apa. Bang Agus jual kerupuk lah. Iya, abang sedih sayang. Pengen rasa abang luapkan semua ini perasaan abang. Udahlah cukup, jangan lagi ada korban-korban selanjutnya gitu. Cukup Agus yang ngerasain ini sakitnya gitu. Yang kejam lu tahu. Sakit perasaan. Ya, bukan Bang Agus masalah duit, kan? Suka-suka yang bantu lah kok, lu yang Ya. mengatur donatur. Cuman caranya itu loh, caranya. Masa orang yang cerdas, orang yang punya pinter, Iya benar Kak. public figure, punya banyak Nikmatin aja duit, lah hidupmu yang sekarang. tapi kayak miskin hati Jual gitu. kerupuk aja. Miskin hatinya, miskin. Sampai apa Agus ini memang orang yang sejahat itu? Agus kan cuma di dunia ini pengen cari keadilan buat Agus. Pengen cari keadilan buat Agus. Kamu itu kan Masih udah adakah bisa keadilan lihat itu buat Agus? mau apa lagi tuh? Itu yang Agus cari.
Bukan aku diolok-olok, dimainin, dibilang kalau mau berobat datang ke abang, kalau mau uang penghidupan datang ke abang. Emang bapak nggak pernah berpikir nggak jadi orang rendah kayak Agus? Bapak pernah berpikir nggak jadi orang susah kayak Agus? Lihat aja nanti Coba, sore dia apa Agus ini memang sore sepengemis udah itu gitu? joget-joget itu nanti. Agus Sandrum lagi. Nanti bentar lagi Kak keluar dari live, nanti dia joget-joget lagi Itu Kak, aja sendiri. sih. Kalau Gitu Agus terus lah hidupnya. ini, Dia nggak tahu caranya Agus buat sedih, ngambil Agus hati ngomong. masyarakat gitu. Biar nggak dibully lagi gitu. Tapi ini bukan kalian bilang Abang Agus buat-buat semua itu. Nggak ada yang pernah Abang Agus buat-buat. Sabar Gus. Kalau Agus tetap sabar, semangat ya Gus. biar Allah aja yang tahu sama Bang Agus gimana kesedihan Bang Agus tiap malam. Bang Agus, Bang Agus. Tenang Ntar Gus, dipanggil Bang, ya. waktunya Tuhan itu yang terbaik Gus. Ya Gus ya, Kebenaran akan menemukan jalannya Gus. Itulah kata-kata Wawa. waktunya Selalu Tuhan yang termanis. Cari jalannya. Percaya? Ya Gus ya, Ya, orang mau bicara posisinya apapun sama-sama, biarkan kan? aja, biarkan. Nggak bakalan percaya. Mendingan Agus nggak usah berbicara. Nggak bakalan percaya apapun. Gini Gus, semakin orang menghantam, semakin orang menghina, ya, di saat waktu Tuhan nyata itu luar biasa Gus. Ya Gus ya, itu menjadi berkat yang akan membuat lo menjadi pribadi yang baru dan itu tidak akan pernah hilang dari hidup lo Gus. Jadi percaya deh Gus. Ya Gus ya. Siap. Ya, semakin berat, semakin indah Ya, semua itu kan akhirnya. udah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Gus. Nih sekarang mereka bilang Agus nggak buta. Nih mata Bang Agus udah ketutup sama sekali. Nih lihat rapat. Apa yang Bang Agus bisa lihat kalau Bang Agus pakai kacamata menutupin tutupin Bang Agus yang cuma segaris doang. Apa yang bisa Bang Agus lihat? Coba lihat ini apa? Jadi kalau mau nangis, nangis Kok aja dia Gus. bisa Jadi gini tahu? Gus. Ada yang bilang Tangisan, Agus nggak buta. tangisan lo itu kalau